Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Ayyuhat tulab rahimakumullah. Anak-anak semua, Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Jawahirul Bukhari. Sebuah hadis kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ayyuba Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum al-ghaita fala yastaqbilil qiblata wala yuwalliha dhahrahu syariqu aw gharribu aw kama qala. Hadirin rahimakumullah, Abi Ayyub Al-Ansari meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berpesan kepada kita semua terkait dengan baul, terkait dengan etika kita dalam buang air kecil ataupun terkait dengan buang air besar. Kadangkala di antara kita atau kita pernah tahu seseorang melaksanakan buang air kecil itu tanpa memperhatikan arah, menghadap ke sana kemari di tempat manapun. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada kita. Bunyi teks dari hadis ini yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukum ghaita. Jadi ketika kita buang air kecil ataupun buang air besar, dipesankan oleh Nabi, fala yastaqbilil qiblata wala yuwalliha dhahrahu. Kita tidak diperkenankan menghadap kiblat atau membelakanginya. Nah, secara sederhana kita mudah memahami hadis ini. Kita diajari oleh Nabi agar ketika buang air kecil ataupun buang air besar itu kalau orang Indonesia menghadap ke utara atau menghadap ke selatan. Jadi tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Tentu muncul banyak pertanyaan di dalam benak kita, kenapa demikian? Ini pelajaran yang sungguh berharga sekali bagi kita semua. Artinya, kapan dan dimanapun kita harus tahu, kita harus berbuat apa, kita harus bersikap apa. Secara sederhana kita bisa menggambarkan begini. Misalnya ada orang tua di depan kita, kemudian kita kencing menghadap orang tua kita. Kira-kira menurut etika kesopanan itu termasuk sopan atau bukan? Tentu kita akan mengatakan bukan. Atau barangkali sebaliknya, orang tua berada di depan kita, kemudian kita membelakangi orang tua kita, sambil kita buang air besar ataupun sambil misalnya kentut, misalnya semacam itu. Tentu ini sesuatu hal yang tidak sopan. Nah, agama Nabi mengajarkan kita juga begitu, bahwa kiblat adalah arah untuk kita melaksanakan ibadah sholat. Karena itu kalau kita membuang air kecil ataupun air besar, jangan kita samakan ketika kita melaksanakan ibadah
sholat. Memang hukumnya bukan haram, ini lebih kepada himbauan yang agar kita tidak melakukan itu. Jadi tidak sampai mencapai keharaman, tetapi bila itu kita kerjakan di dalam fikih, hukumnya semacam ini makruh. Makruh itu apa? Sebaiknya kita tinggalkan. Nah itu. Kemudian anak-anak, Bapak Ibu semua, selain kita diajarkan oleh Nabi agar kita paham tentang arah ketika kita sholat dan ketika kita buang air kecil atau buang air besar, kita juga diajarkan perilaku pikiran dan perilaku hati. Perilaku pikiran dan perilaku hati artinya adalah pikiran dan hati kita usahakan dalam sehari-hari itu bisa membedakan mana menghargai dan mana tidak menghargai. Jadi ada kalanya kita perlu menghargai hal dan ada kalanya kita meninggalkan sebuah perilaku agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak menghargai. Hadirin rahimakumullah. Jadi ketika kita bisa melaksanakan proses penghargaan itu, maka di dalam diri kita sambungan dengan Allah itu akan menjadi semakin kuat. Misalnya kita menghadap kiblat, maka kita akan mempermudah mengarahkan pikiran dan hati kita untuk beribadah kepada Allah. Katakanlah sholat. Sholat itu artinya doa. Jadi ketika kita menghadap kiblat, kita berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Lah itu nanti kita pisahkan dengan aktivitas yang di situ membutuhkan menutup aurat, membutuhkan menjaga diri dari hal-hal yang menyebabkan kita itu malu, begitu. Jadi pada saat kita menghadap Allah, menghadap kiblat, itu perilaku pikiran dan hati kita itu kita arahkan untuk menambah ibadah kepada Allah, bukan sebaliknya. Bahkan para solihin itu rata-rata tidak berani, tidak hanya dalam hal persoalan ghaid, persoalan buang air kecil ataupun buang air besar. Misalnya duduk menyelonjorkan kaki ke arah kiblat itu tidak berani. Kenapa? Merasa nggak pantas, nggak etis, begitu, nggak etis. Jadi kiblat merupakan arah untuk sholat. Jadi seolah-olah kita sedang berhadapan dengan Allah. Kemudian ketika kita menelonjorkan kaki kita itu nggak sopan, itu. Jadi kita kembangkan dari persoalan ghaid ke perilaku yang lainnya. Nah, apabila kita sudah bisa memanage pikiran dan hati kita terkait dengan etika, terkait dengan kesopanan kepada Allah, maka itu nanti akan mengarahkan perilaku-perilaku kita yang lain agar lebih baik lagi kepada Allah. Puncaknya apa? Atau lebih dari itu tuh apa? Lebih dari itu, pikiran dan hati kita pancing ketika kita menghadap kiblat itu untuk selalu mengingat Allah, begitu. Dan ketika kita melaksanakan al-ghaid seperti tadi, kita tidak menghadap ke kiblat, kita hiasi hati kita agar tidak melakukan hal-hal yang buruk kepada Allah. Artinya hal-hal yang buruk itu hati kita, perilaku kita merasa dilihat oleh Allah, merasa diamati terus oleh Allah, sehingga kita tidak melakukan hal-hal lain yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi pesan dari Nabi ini secara tekstual memang melarang atau kita tidak dibenarkan al-ghaid, buang air kecil, buang air besar itu menghadap kiblat atau membelakanginya.
begitu. Tetapi hikmah dari itu bisa kita kembangkan agar pikiran dan hati kita untuk selalu menjaga etika kepada Allah. Dan etika kepada Allah itu apa? Adalah mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Tidak bagus kalau tidak mengingat Allah. Wah, itu sepertinya kok jauh sekali. Ya, kalau dianggap jauh, sebenarnya juga tidak, karena memang pesan ini sangat dalam, pesan di sini. Dan ketika kita beribadah dalam kehidupan sehari-hari, nah, itu kita bisa melakukan kapan dan dimanapun, termasuk ketika kita menghadap ke berbagai tempat begitu. Nah, kita mengarahkan hati kita, mengajak hati kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Artinya tetap beribadah kepada Allah adalah tetap mengingat Allah, tetap berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari kali ini ada manfaatnya dan kita bisa menjaga etika kita pada Allah, etika kita kepada sesama manusia, etika kita kepada sesama makhluk, dan juga etika-etika yang lain. Dan pada akhirnya kita diselamatkan oleh Allah. Demikian, ihdinas syiratal mustaqim wal afu minkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.